Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tes standar dan tes buatan guru. Tes standar merupakan tes yang telah disusun sedemikian rupa sehingga telah memenuhi syarat-syarat tes seperti validitas, kemudian reliabilitas, daya beda, dan juga syarat-syarat lainnya. Tes ini biasanya dibuat oleh pakar atau ahlinya. Nah, dalam artian lain, tes standar ini adalah suatu tes yang mana semua siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama. Dari sebagian besar pertanyaan dikerjakan dengan mengikuti petunjuk yang sama dan dalam batasan waktu yang sama pula. Nah, kemudian melalui secara langsung yang ditimbulkan dari tes yang digunakan di kelas, sedangkan spesifikasi yang digunakan untuk menentukan isi dalam tes tersebut biasanya didasarkan atas analisis jawaban atau job analisis tugas. Nah, kemudian tes buatan guru. Nah, pengertian dari tes buatan guru ini adalah merupakan tes hasil belajar yang disusun oleh guru itu sendiri untuk mengukur atau menilai hasil belajar siswa, baik pada setiap penyajian satu satuan pelajaran maupun pada ujian-ujian formatif maupun sumatif. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang kelengkapan tes standar dan tes buatan guru, dilengkapi dengan sebuah manual. Manual ini memuat keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk yang perlu, terutama yang menjelaskan tentang pelaksanaan mensekoran atau mengadakan interpretasi. Secara garis besar, tes standar dan tes buatan guru ini memuat yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri teks, misalnya menyebutkan tingkat validitas dan reliabilitas dan sebagainya. Yang kedua, tujuan serta keuntungan dari tes, misalnya disebutkan untuk siapa tes tersebut diberikan dan untuk tujuan apa tes tersebut diberikan. Yang ketiga yaitu proses standarisasi tes, misalnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sampel. Yang keempat yaitu petunjuk-petunjuk tentang cara melaksanakan tes, misalnya dilaksanakan dengan lisan ataupun tertulis. Yang kelima, petunjuk-petunjuk bagaimana men-skor, misalkan untuk memberi skor setiap soal menggunakan sistem hukum atau tindakan bagaimana cara menghitung nilai akhir atau nilai sebagainya. Dan yang keenam yaitu petunjuk-petunjuk untuk menginterpretasikan hasil, misalkan bentuk nomor sekian sampai sekian yang cocok untuk di jabatan kepala seksi, bentuk nomor sekian saja, coba untuk jabat guru atau sebagainya. Yang ketujuh yaitu saran-saran lainnya, misalnya siapa yang harus menjadi pengawas, bagaimana jika tidak ada calon yang menyampaikan skor tertentu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perbandingan antara tes standar dan tes buatan guru. Ada 6 perbandingan. Yang pertama, tes standar didasarkan atas bahan dan tujuan umum dari sekolah-sekolah di seluruh negara. Sedangkan tes buatan guru didasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. Yang kedua, tes standar mencakup aspek yang luas dan pengetahuan atau keterampilan dengan hanya sedikit butir tes untuk setiap keterampilan atau topik. Sedangkan tes buatan guru dapat terjadi hanya mencakup pengetahuan atau keterampilan yang sempit. Yang ketiga, tes standar disusun dengan kelengkapan staff profesional, membahas ke editor butir tes. Sedangkan tes buatan guru biasanya disusun sendiri oleh guru dengan sedikit atau tanpa bantuan orang lain atau tenaga ahli. Yang keempat, tes standar menggunakan butir-butir tes yang sudah diuji cobakan atau tryout, dianalisis dan direvisi sebelum menjadi sebuah teks. Sedangkan
Tes buatan guru jarang-jarang menggunakan butir-butir tes yang sudah diuji cobakan, dianalisis, dan direvisi. Yang kelima, tes standar menggunakan reliabilitas yang tinggi, sedangkan tes buatan guru mempunyai reliabilitas yang sedang atau rendah. Dan yang keenam, yang terakhir, tes standar dirumuskan menggunakan nama untuk seluruh negara. Sedangkan tes buatan guru, nama kelompok terbatas kelas tertentu. Untuk menyusun teks standar dibutuhkan waktu yang lama. Prosedur teks standar adalah menyusun, uji coba, analisis, revisi, dan edit. Kegiatan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan tes buatan guru dalam penyusunannya sangat tergantung pada kemampuan guru. Kemampuan ini terutama dalam hal menyusun atau mengonstruksi butir soal serta penguasaan tentang prosedur pengembangan teks. Kemudian kegunaan tes standar. Yang pertama yaitu membandingkan prestasi belajar dengan pembawaan individu atau kelompok. Yang kedua, membandingkan tingkat prestasi siswa dalam keterampilan di berbagai bidang studi untuk individu atau kelompok. Yang ketiga, membandingkan prestasi siswa antara berbagai sekolah atau kelas. Dan yang keempat, mempelajari perkembangan siswa dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya, kriteria tes standar. Yang pertama yaitu kriteria praktis. Kriterianya yaitu yang pertama, biaya untuk mengikuti suatu tes bagi pengguna serta biaya yang dilihat berdasarkan penyedia suatu tes, mulai dari pembuatan lembar soal dan jawaban, biaya pelaksanaan tes, dan biaya pengelolaan hasil tes. Mahal dan tidaknya suatu tes bergantung kepada biaya-biaya tersebut, dan mahalnya dan besarnya relatif. Yang kedua, batasan waktu. Waktu yang digunakan untuk tes harus efektif, yang bergantung kepada format tes. Tes yang singkat dapat lebih ekonomis dari segi biaya, tetapi terkadang kurang terjaga reliabilitasnya. Yang ketiga, kemudahan pelaksanaan. Pelaksanaan dari tes akan baik jika manual yang dibuat memuat informasi yang lengkap, karena tes standar dirancang untuk suatu kondisi tertentu yang seragam. Kesalahan penjelasan dari atau pemahaman terhadap manual akan menjadi sumber kurang validnya suatu tes. Kemudian format. Yang keempat, format tes harus mudah untuk dibaca dan tidak membuat langsung. Format tes harus memuat petunjuk pelaksanaan yang dapat terbaca dengan baik dan cepat oleh pihak yang diuji dan penguji. Petunjuk tersebut harus sama dengan manual. Kemudian yang kelima, form alternatif. Form alternatif harus tersedia untuk memudahkan melakukan tes ulang. Kemudian yang ketujuh, level yang bertingkat. Ujian atau tes yang bertingkat menyajikan perbandingan norma untuk setiap tingkatan. Tujuannya adalah agar guru dapat membandingkan kemajuan kemampuan siswa sesuai dengan kemajuan norma kelompok tingkatan, misalnya dari grup sekolah dasar kepada grup sekolah menengah. Dan yang kedelapan, lembar jawaban dan prosedur penskoran yang simpel. Lembar jawaban harus mudah digunakan serta mudah untuk dilakukan penskoran. Dan yang terakhir, kemudahan untuk diinterpretasi. Manual untuk suatu tes harus memuat kasus-kasus yang terjadi, atau contohnya kesalahan yang sering terjadi dari interpretasi terhadap skor tes. Contoh-contoh yang harus dan jangan dilakukan harus termuat dalam manual. Form alternatif. Form alternatif harus tersedia untuk memudahkan melakukan tes ulang.
F. Level yang bertingkat. Ujian atau tes yang bertingkat menyajikan perbandingan norma untuk setiap tingkatan. Tujuannya adalah agar guru dapat membandingkan kemajuan kemampuan siswa sesuai dengan kemajuan norma kelompok tingkatan, misalnya dari grup sekolah dasar kepada grup sekolah menengah. G. Lembar jawaban dan prosedur penskoran yang simpel. Lembar jawaban harus mudah digunakan serta mudah untuk dilakukan penskoran. H. Kemudahan untuk diinterpretasi. Manual untuk suatu tes harus memuat kasus-kasus yang terjadi atau contoh kesalahan yang sering terjadi dari interpretasi terhadap skor tes. Contoh-contoh yang harus dan jangan dilakukan harus termuat dalam manual. Yang kedua yaitu kriteria teknik. A. Sajian informasi. Manual harus memuat secara lengkap informasi tentang tes. Manual dari tes harus menjelaskan secara lengkap tentang pengembangan dari tes yang terdiri dari rasional, bentuk-bentuk butir soal, prosedur dan hasil analisis butir soal atau hasil-hasil penelitian lain tentang tes tersebut. B. Bantuan untuk interpretasi. Tes manual, laporan hasil tes, serta dokumen lain harus dapat dipahami dengan benar oleh penggunaan termasuk interpretasi hasil tes sehingga pengguna tidak mengalami kesalahan dalam menggunakannya. Manual harus secara eksplisit mencantumkan tujuan dan maksud dari tes dengan jelas. C. Petunjuk untuk pelaksanaan dan penskoran. Petunjuk pelaksanaan harus termuat dalam manual. Prosedur penskoran juga harus termuat dalam manual. D. Norma-norma dan skala-skala. Norma-norma harus dipublikasikan dengan tes manual. Norma-norma yang disajikan dalam manual harus didefinisikan dan dijelaskan dengan jelas sesuai dengan karakter populasi atau penggunaan. Skala penskoran harus juga termuat dalam manual. Sebaiknya skala menggunakan persentil agar dapat terlihat keragaman hasil tes. E. Validitas. Hasil uji validitas atau validitas tes harus termuat dalam manual. Manual juga harus menyajikan contoh kasus atau kejadian yang dapat menggunakan validitas dari tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alfa Jati akan melanjutkan kriteria tes standar yang selanjutnya yang berupa poin B, yaitu kriteria teknik. Nah, dalam beberapa kriteria itu ada beberapa poin yang telah kami sampaikan oleh pemateri sebelumnya, dan yang selanjutnya adalah poin F, yaitu kriteria teknik dari standar tes itu adalah dia harus memiliki reliabilitas dan kesalahan yang dapat diukur. Jadi tes ini harus menunjukkan reliabilitas atau dapat diuji kebenarannya dari berupa laporan hasil penelitian dan bentuk penjelasan lain-lain. Nah, tes ini juga harus menyajikan hal-hal yang dapat mendukung reliabilitas tes tersebut dengan cara format tes itu harus dibuat dalam beberapa versi dengan tingkat reliabilitas yang tinggi dan sama. Jadi, reliabilitas ini dapat diuji kebenarannya jika ada beberapa versi yang dapat dibandingkan antara tes 1 dan tes yang lainnya. Selanjutnya adalah kualifikasi dan kriteria pengguna. Nah, di sini tes standar ini pengguna itu harus memiliki pengetahuan atau mengetahui dan paham prinsip-prinsip pengukuran dan mampu memahami tes tersebut dengan baik. Nah, dengan begitu kan kalau penggunanya atau yang akan melakukan tes ini paham dengan apa yang dia teskan, dia dapat melakukan tes dengan baik sesuai dengan kualifikasi dan kriteria serta prinsip-prinsip yang digunakan dalam standar tes ini atau tes standar ini. Yang selanjutnya ialah pilihan-pilihan dan pengembangan tes atau metode yang mana menunjukkan metode-metode penilaian. Jadi maksudnya bagaimana? Tes standar ini di dalamnya dia terangkum strategi pengembangan serta metode-metode penilaian. Jadi ketika kita telah melakukan tes, di situ terdapat bagaimana melakukan penilaian yang diambil dari data yang kita dapatkan dari tes itu harus memiliki strategi dan metode yang jelas. Selanjutnya adalah pengelolaan atau pelaksanaan penskoran. Nah, setelah kita
tes, kemudian kita nilai, otomatis akan kita skorkan. Nah, prosedur ini harus dimengerti dan dipahami oleh pengguna tes tersebut, yang mana tes itu untuk memeriksa kelayakan perlengkapan pelaksanaan tes. Jadi, skor ini sangat menentukan hasil akhir dari tes yang dilakukan sebelumnya. Kemudian, pelaksanaan tes ini, pelaksana atau pengguna tes harus selalu menjaga kondisi tes ini berjalan dengan baik. Penilaian hasil tes juga harus menjaga akurasi penskoran sampai penyajian hasil tes. Jadi sebelum kita simpulkan hasilnya itu, di penskorannya ini kita juga tidak boleh bermain-main, atau kita harus serius dalam melakukan penskoran dengan skor yang sudah ditentukan sesuai standar tes tersebut. Kemudian interpretasi skor yang harus disajikan dengan baik dalam tes standar sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Jadi hal ini penting untuk menetapkan target pencapaian skor. Nah, itu adalah kriteria teknik atau teknik pembuatan dari tes manual yang standar. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan kegunaan dari tes buatan guru. Kan sebelumnya akan ada 2 tes. Yang pertama tes standar, yang kedua adalah tes buatan guru. Nah, di sini kita akan menjelaskan kegunaan tes buatan guru. Yang pertama adalah untuk menentukan seberapa baik siswa itu menguasai mata pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu. Contohnya dalam 1 semester atau dalam 1 tema pelajaran. Selanjutnya adalah untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran itu tercapai. Intinya dalam perencanaan pembelajaran kan kita sudah tentukan apa tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan. Nah, dengan tes ini guru dapat mengetahui apakah tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Yang selanjutnya adalah untuk memperoleh suatu nilai. Nilai di sini diperlukan juga suatu tes yang mana berkaitan dengan kegunaannya sebelumnya. Jadi ketika kita sudah sampai tujuannya, kita skorisasi dengan nilai tersebut, baik itu berupa angka ataupun berupa huruf. Selanjutnya, baik tes standar atau tes buatan guru dianjurkan dipakai jika hasilnya digunakan untuk mengadakan diagnosis terhadap ketidakmampuan siswa. Nah, setelah kita melakukan tes ini, kita akan mengetahui kemampuan siswa, apakah dia kemampuannya di atas rata-rata atau rata-rata atau di bawah rata-rata. Yang selanjutnya adalah menentukan tempat siswa dalam suatu kelas atau kelompok. Jadi kan ketika kita membentuk suatu kelompok, kita harus membentuk kelompok yang heterogen, di mana di dalamnya itu tercampur, atau makanya kita tentukan dengan di tes itu apakah siswa ini dan siswa ini cocok untuk dijadikan satu kelompok atau dijadikan satu kelas. Nah, yang terakhir adalah memilih siswa untuk program-program khusus. Jadi kan kita ada pengayaan, ada remedial. Nah, itu juga dibutuhkan tes. Ketika pengayaan kita memilih siswa yang kurang memenuhi standar. Dengan tes tersebut kita tahu kalau siswa itu kurang memenuhi standar dan kita beri pengayaan dengan diberikan program khusus seperti kelas tambahan atau les dan lain sebagainya. Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami tentang tes standar dan tes buatan guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.